Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk meditasi kita yang rutin kita adakan setiap Senin malam, Senin dan Kamis ya. Kamis bersama Pak Agung, Senin bersama Sri Kandi, yang nanti akan di rolling nih meditatornya, saya, Ibu Ayu, Mbak Ana Indah. Atau nanti kalau ada yang lain yang sudah merasa bisa atau siap membagikan energinya, boleh. Iya, kalau mau yang mau latihan ya. Latihan nanti cari non Pak Agung. Kenapa saya ajak begitu? Ini kita kalau pertukaran energi ya Pak Agung ya, dengan take and give, apa yang kita berikan itu yang kembali ke kita. Jadi bukan berarti ini master, tidak juga. Dengan kita melatih membagikan energi yang kembali ke kita juga akan lebih besar. Jadi bukan ini ya, bukan master-masteran atau sambil belajar, sambil memperbesar energi di tubuh kita. Materi yang malam ini Mbak Ana pilih ini menarik sekali ya, karena selama ini selalu penyembuhan fisik, penyembuhan batin. Nah, sementara kantongnya juga perlu disembuhkan ini. Iya. Kantong kita juga perlu disembuhkan. Makanya Mbak Ana Indah memilih materi menarik magnet rezeki. Apakah bisa menarik rezeki dengan meditasi? Bisa. Ketika kita sudah beres dengan level-level alam bawah sadar kita, dengan sakit-sakit kita itu sudah beres, itu akan lebih mudah menarik rezeki dengan meditasi. Jadi ada tahapannya. Tahapan awal, sembuhkan dulu diri kita, baru yang lain mengikuti. Keberhasilan itu akan mengikuti. Kalau yang sudah belajar di Loa, saya dulu kenal Pak Agung awal-awal di Loa ya Pak ya. Kita juga awalnya di Loa, tapi semakin kesini kita lihat kok banyak beberapa yang mengeluhkan kondisi beliau begini-begini. Ya udah Pak, kita kesembuhan dulu. Dulu Pak Agung itu kalau nggak salah Senin penyembuhan dulu ya Pak, Senin penyembuhan, Kamisnya Loa ya. Kamisnya Loa. Jadi bagaimana cara kita menarik energi kelimpahan dengan cara meditasi. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya semua itu bisa mengikuti ketika kondisi alam bawah sadar kita sudah beres dari trauma yang kita dapatkan. Kalau hati kita masih keronto-ronto, mental kita masih mental yang sakit, dikasih rezeki di depan kita itu nggak nampak, nggak kelihatan. Kalaupun bisa kita pegang itu nggak bisa awet gitu, meluber sebentar aja itu. Banyak kasus seperti ini. Saya kasih contoh kemarin yang heboh di daerah Tuban ya, yang sampai terkenal tuh kampung miliarder. Iya, betul. Itu sebentar saja itu. Itu kenapa kita perlu menyiapkan wadah kita untuk menjadi kaya. Jadi sebelum kita menjadi kaya itu siapkan dulu mental kita dirubah dulu. Mental kita ini masih di mana? Apakah sudah siap menjadi berkelimpahan atau masih mental kekurangan? Kalau kita masih berada di mental kekurangan, itu dikasih uang ya bingung. Dikasih uang 1M sama Tuhan itu bingung nih mau diapain uangnya. Akhirnya yang dibeli hal-hal yang mubazir.
fashion dulu, oh, mobil dulu, mobil mewah. Padahal mobil mewah itu kalau ganti tahun dijual ya merosot kan harganya. Jadi mentalnya dulu nih disiapkan menjadi mental kaya. Saat ini Anda di posisi mana? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah disiapkan air putihnya? Baik, saya mulai ya. Sebelum melakukan meditasi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ambil posisi yang serileks mungkin. Dan pasanglah earphone. Setiap hari, saat Anda akan pergi tidur dan saat Anda baru bangun, sebenarnya otak Anda masuk dalam zona theta secara alami. Itu adalah kondisi otak yang sama seperti 7 tahun pertama dalam hidup Anda. Dan ini adalah saatnya pikiran bawah sadar Anda sedang merekam dan sedang mengupayakan semua yang terindah untuk menjadi nyata. Saya ingin Anda mendapatkan pengalaman terbaik dalam hidup Anda. Setelah Anda menemukan tempat yang baik dalam posisi tubuh yang nyaman, tarik nafas dan buang nafas seperti biasa. Tarik dengan cepat, buang dengan lambat. Tarik dengan cepat, buang dengan lambat. Dan tarik lagi dengan cepat, buang dengan lambat. Pejamkan mata Anda dan bersiaplah melakukan meditasi. Sebelum melakukan meditasi, saya ingin Anda berada dalam kondisi yang tenang, setenang-tenangnya. Tenang, tenang, dan tenang. Kita akan menggunakan mantra Aku. Aku untuk menjadikan kendaraan kita membangunkan potensi tertinggi pada diri kita. Potensi tertinggi akan berkomunikasi dalam alam semesta untuk membimbing kita pada hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Apa yang kita coba, apa yang kita ucapkan, sampai kita menemukan keberlimpahan itu dalam hidup kita yang nyata. Kita mulai. Aku, 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 aku. Ini adalah informasi baru yang penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kebaikan. Anda harus menerimanya dalam bawah sadar Anda, menggantikan sistem berpikir Anda yang lama, sistem berpikir Anda yang sudah usang, buang semua keluar, dan kita akan menggantikannya dengan semua program ini. Dengarkan ini dan jadikan ini program untuk Anda. Aku layak menjadi magnet rezeki. Aku layak menjadi kaya. Aku adalah magnet bagi uang.
Kesejahteraan tertarik kepadaku. Uang datang kepadaku dengan cara tidak terduga dan tak terduga. Aku berubah dari pemikiran yang miskin menjadi pemikiran yang makmur. Aku pantas untuk mendapatkan dan menghasilkan lebih banyak uang, berkelimpahan tanpa batas. Aku terbuka dan reseptif bagi semua kekayaan yang ditawarkan kepadaku. Aku merangkul peluang mendapatkan pendapatan baru, apapun itu, yang penting halal. Aku mempersilahkan sumber penghasilan yang tak terbatas dan kekayaan untuk terjadi dalam hidup saya. Aku melepaskan semua energi negatif tentang rezeki dan uang. Rezeki dan uang datang kepadaku dengan mudah. Aku menggunakan uang untuk membuat hidupku lebih baik dan hidup orang lain menjadi lebih baik juga. Kekayaan selalu mengalir dalam hidupku. Tindakanku menciptakan kesejahteraan secara konstan. Dan aku adalah selaras dengan energi keberlimpahan itu sendiri. Secara konstan, aku menarik peluang dan menciptakan lebih banyak lagi uang dan rezeki serta manfaat dari hidupku. Keuanganku meningkat melampaui impianku. Uang adalah akar dari kegembiraan dan kenyamanan hidupku. Uang dan spiritualitas bisa saling berdampingan dalam harmoni hidupku. Uang dan cinta adalah teman dan sahabatku. Uang adalah pembantu saya dan aku adalah majikan dari kekayaan aku sendiri. Aku mampu mengurus uang yang berjumlah banyak. Aku merasa damai karena memiliki banyak uang. Aku bersyukur, aku siap menerima hal-hal positif dalam hidupku. Aku siap menerima keberlimpahan. Aku siap menjadi magnet rezeki. Aku siap menerima momentum. Aku siap menerima kebaikan hidup. Aku merasakan denyutan perasaan damai dan bahagia yang muncul dari dalam perasaanku. Denyutan yang semakin melebar, yang semakin ada aliran kedamaian dan kebahagiaan yang semakin lama semakin membesar. Kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupku, dalam hatiku, semakin lama memenuhi seluruh tubuhku. Dengan semakin penuhnya kedamaian dan kegembiraan dalam perasaanku, membuat pikiranku luruh dan tubuhku semakin nyaman.
Kedamaian yang semakin memenuhi tubuhku juga membuat aku seperti diliputi kedamaian yang sangat besar. Allah Tuhanku yang memberi kesejahteraan, memberikan segala kecukupan, kebahagiaan dalam kehidupanku. Aku tinggal di semesta yang berkelimpahan. Aku adalah magnet rezeki. Aku adalah magnet untuk kesuksesan dan keberuntungan. Aku bersyukur karena keberlimpahan mengelilingiku. Aku berhak memiliki kelimpahan dan kemakmuran. Aku adalah magnet rezeki, magnet uang, dan pengelola uang yang sangat baik. Dengan bijaksana, aku investasikan uang-uangku di tempat-tempat yang tepat dan sangat menguntungkan. Aku melihat uangku menciptakan ulang dirinya sendiri dengan mudahnya. Dengan ikhlas, aku memberikan uang untuk amal dan kemanusiaan. Mulai saat ini dan seterusnya, uang bertugas mendatangiku dalam segala bentuk dan rupanya. Uang adalah manifestasi energi yang aku tarik setiap saat dalam kehidupanku. Apapun yang aku lakukan, aku memberikan yang terbaik. Aku menarik keberlimpahan datang kepadaku. Semua kebutuhan dan keinginanku terpenuhi, bahkan sebelum aku memintanya. Aku sangat terbuka untuk menerima keberlimpahan finansial dengan mudah, sehingga aku dapat memberikan lebih banyak lagi kepada dunia di sekitarku. Aku terus meningkatkan kesadaranku akan keberlimpahan. Hal ini tercermin dari keberhasilanku dan dari penghasilanku yang terus meningkat. Semua uang yang aku keluarkan memberiku kegembiraan. Aku bahagia bisa mengeluarkan uang dan mendapatkan uang itu dengan mudah. Aku menggunakan uang untuk melakukan hal-hal yang berbakti, yang berarti, dan memberikan diriku yang terbaik dalam hidupku. Selalu ada banyak rezeki. Uang yang tersedia bagiku sungguh melimpah. Aku sadar bahwa bahagia dan perasaan positif adalah jalan masuk bagi magnet rezekiku, bagi kekayaanku. Cinta, tulus, dan keberlimpahan dalam berbagi pada sesama semakin menarik uang untuk mendatangiku. Aku berhak untuk memiliki segala sesuatu yang indah dalam hidupku. Aku memiliki lebih banyak kekayaan dari yang aku minta. Aku selalu memiliki ide untuk menghasilkan uang setiap hari.
Aku adalah pencipta kesuksesan diriku sendiri. Aku memiliki lebih dari cukup uang untuk semua yang aku butuhkan. Aku menarik lebih banyak uang dari berbagai sumber. Aku hidup di alam semesta yang melimpah, di mana aku menarik semua yang aku inginkan. Aku menarik orang-orang yang positif dan berlimpah dalam hidupku. Aku tahu bagaimana dan di mana untuk menghasilkan uang. Aku memiliki hak untuk sukses dan kesejahteraan finansial. Aku selalu menghargai uang untuk hal-hal yang mereka bawa kepadaku. Aku selalu memiliki jumlah uang yang aku butuhkan. Aku selalu menemukan peluang finansial di setiap kesempatan. Aku selalu memiliki uang untuk barang-barang yang aku beli. Aku memilih kehidupan yang kaya dan melakukannya dengan sadar. Pendapatan finansialku tumbuh sesuai dengan pertumbuhan kebutuhanku. Uang yang pergi datang kembali membawa teman-temannya dengan sangat banyak. Kelimpahan adalah keadaan yang layak. Keberlimpahan adalah keadaan yang layak aku miliki. Aku sebagai pusat daya tarik uang yang sangat besar. Pikiranku tentang uang terus-menerus. Pikiranku tentang uang terus-menerus menarik keuangan ke dalam kehidupanku. Tuhan adalah Maha Pencipta keberlimpahan hidup di alam semesta. Aku menarik rezeki, menarik keberlimpahan, kekayaan datang kepadaku. Aku menghargai dan bersyukur atas karunia Tuhan untuk semua keberlimpahan dalam hidupku. Aku selalu beruntung dalam hal apapun. Rezekiku mengalir tanpa henti seperti air di sungai. Seiring dengan keberlimpahan yang datang terus-menerus kepadaku, aku semakin bersyukur. Aku terus bersyukur atas kehidupan dan semua yang aku miliki. Aku bahagia dan mengizinkan diriku untuk menikmati uang yang berkelimpahan. Kehidupanku selalu diselimuti keberlimpahan dan kekayaan. Aku tahu cara bijaksana untuk menghasilkan uang dengan mudah, lancar, dan pasti. Aku tahu bahwa aku memiliki uang lebih banyak dari yang aku butuhkan. Aku layak memiliki kekayaan dan keberlimpahan. Dimanapun uang yang aku miliki terus-menerus bertumbuh dan beranak pinak. Aku merasa nyaman dengan uangku, dan uangku pun nyaman denganku.
uang dan segala yang setara dengannya itu tertarik kepadaku. Dengan uang yang lebih banyak, aku membantu lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, sudah memperkenankan kami menjadi magnet rezeki. Tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafasnya lagi panjang dan hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang-panjang dan hembuskan perlahan-lahan. Kita berdoa lagi atas meditasi malam ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Gerakan jari-jari Anda, jari-jari tangan Anda, jari-jari kaki Anda. Dalam hitungan ketiga, buka mata Anda. 1, 2, 3. Buka mata Anda. Meditasi malam ini telah selesai. Saya Ana Indah. Terima kasih. Silakan diminum airnya teman-teman. Teman-teman ketiduran nggak sih? Dengar suara. Terima kasih Mbak Ana. Tadi kayaknya agak di saya agak putus-putus juga tinggal ya. Suaranya Mbak Ana lembut banget. Oh iya. Wah, besok ini tak asah kemana? Gimana, kurang apa kira-kira ini? Tadi banyak iklan ya sebenarnya ini anak-anak saya ini. Meditasi malam ini. Tidak apa-apa, itu anaknya diajak meditasi toh. Yang goreng kentang anaknya. Tadi tuh mau saja, tapi nggak boleh sama adiknya. Pokoknya Rendra yang motongin, Rendra yang masak. Dia kan saya. Dia yang milih datang, ada perlu, dia sibuk. Biasa, anak cowok itu kan gitu dekat sama emaknya, sama dengan anak saya yang kecil itu. Kalau lagi, yang penting dia nggak ribut sama kakaknya itu aman. Tapi kalau sudah ribut sama kakaknya, wes, mamanya nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau sama kakaknya baik-baik, oh, bebas itu, mama zoom, ya udah, mama meditasi, gitu ya udah. Tapi ketika udah sudah itu, langsung maknya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitulah kalau menjadi mama. Ini nggak lama kok, sebentar aja. Nanti kalau mereka sudah mulai sekolah, apalagi anak cowok ya, udah nggak Iya, bisa pasti lagi merindukan mereka. Ada yang Assalamualaikum. mau saya Waalaikumsalam. Mbak Sylvia, Ani. Minta maaf izin menyelah, mumpung belum tidur. Ya. Saya ingin bertanya ini Pak Agung, ke Mbak Wiwin. Saya kok kalau meditasi itu, minta maafin ya Bu Ana, kalau dengar suara baru itu kok nggak bisa konsen ya, nggak nemu saya itu apa ya kalau dibahasakan, saya nggak nemu apa chemistry-nya apa gimana atau gimana. Bingung saya ini, bingung saya. Jadi tadi ngikut sampai selesai, nggak ketiduran dari awal sampai akhir. Cuman kayaknya gimana ya? Itulah mungkin karena baru dengar suara Mbak Ana, wah, terus suaranya lembut banget. Iya. Iya.
Jadi kayaknya nggak kena di aku. Atau gimana itu? Saya mohon petunjuk dari Pak Agung, dari Mbak Wiwin. Saya suka ikut beginian, walaupun mungkin kayak yang minggu lalu saya ngikut, efeknya kok jadinya kepalanya kayak pusing sampai pagi, malah sampai siang aku bawa. Cuman sih alhamdulillah enggak sampai minum obat sih. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teknik Mbak Ana tadi itu sebenarnya hipnosis ya, lebih ke hipnosis. Eh, Sebenarnya kalau mau ke hipnosis itu memang harus dibuat trance dulu gitu, biar masuk. Tadi Mbak Ana trance-nya agak kurang. Nanti ke depannya agak di-trance-kan dulu Mbak Ana, dibuat mereka ini Iya. ke theta. Jadi seperti Bu Silvani ini tipe-tipe yang susah dihipnosis. Ini panjang, saya bisa menilai Bu. Tapi bagi orang-orang yang mudah dihipnosis, itu hanya disuruh nafas panjang pendek 2-3 kali dia langsung nge-trance. Tapi kalau yang tipe-tipe Bu Silvani ini lama. Kalau kita mau pakai hipnosis itu kita harus bangun komunikasi dulu, kepercayaan dulu. Nah, makanya ketika Mbak Ana yang tampil malam ini, dirimu kan Iya. belum begitu kenal. Kalau dengan aku kan dirimu sudah kenal, jadi itu gampang masuk gitu. Jadi ada tipe-tipe orang yang untuk hipnosis tuh agak susah masuknya tuh ada. Aku monggo ditambahin. Nggih, karena kan meditasi itu banyak teknik, banyak ini ya. Jadi justru malah kita itu dengan sering komunitas begini kita bisa belajar banyak. Saya sendiri kan juga belajar, oh tekniknya seperti ini. Jadi nanti kita bisa memilih, bukan berarti ini bagus, ini tidak, atau ini enggak. Tapi kan ada yang cocok untuk kita gitu loh. Jadi ya kalau yang cocok itu memang bagus buat kita, tapi bagus buat orang lain mungkin beda lagi. Jadi dengan kesempatan seperti ini kita bisa saling belajar gitu. Jadi nanti mungkin ini Mbak Ana juga udah bagus tadi. Mungkin kan hanya karena kurang mungkin jam Iya. terbangnya mungkin Iya, kurang kalau sering. saya sebenarnya ditambahin audio 432Z gitu. Nggih. Enggak suara doang. Nggih, boleh nanti kalau misalnya ini kayak kemarin Mbak Ayu Praba kan juga gitu, pakai musik nggak? Oh, kalau mau pakai bisa gitu loh. Nanti saya bisa atur supaya ada backsoundnya, supaya kita juga pas gitu loh. Maksudnya ya kita banyak macam teknik tuh kan bagus juga. Kalau saya kan malah ke yang berat-berat gitu. Jadi ini kita bisa saling belajar. Nah, Iya, kalau tipe Mbak Silvani ini emang harus pakai ini audio pembantu gitu loh, nggak iya, bisa suara aja kalau sama saya. nggih. Sama mungkin dengan energi juga. Nah, di sini kita kan bisa saling latihan, saling ini ya, satu orang bisa minimal untuk diri sendiri, kemudian bisa untuk sekitar. Itu kan jadi makin banyak orang yang bisa jadi meditator, nanti banyak orang yang akan terbantu juga. Saya kira kan itu lebih enak. Nanti topik-topiknya bisa kita bikin setiap minggu itu beda. Mungkin ada terapi, ada motivasi, ada loa, kemudian ada untuk trauma, untuk macam-macam. Itu kan nanti bisa beda-beda sehingga kita akan dapatnya komplit gitu. Ya seperti itu kalau menurut saya sih lebih cenderung gitu. Kalau Bu Silvani ya itu wajar karena kan baru pertama itu ya mungkin perlu pengenalan dulu dengan tekniknya Mbak Ana ini kan, seperti itu. Monggo kalau ada yang mau share lagi atau mau nambahi, monggo Mbak Win. Ada lagi meditasi itu yang begini.
ya kita berkumpul seperti ini, tapi meditatornya tidak mengeluarkan suara sama sekali, itu ada, hanya mengirimkan energi. Jadi hanya peserta disuruh hening, meditatornya mengirimkan energi, itu juga ada. Tapi bagi yang tidak pernah meditasi ya kok nggak ngerasain apa-apa, ada yang seperti itu. Tapi Ya, sebenarnya ya nyampai gitu, nyampai energinya. Terus kalau yang Mbak Ana tadi, seperti yang saya bilang, itu seperti teknik hipnosis. Saya juga lagi mengadakan ini nih di grup saya yang lain, itu mesmerism. Jadi dikasih sendiri-sendiri di rumah, niatkan apa yang diinginkan, saya yang mengirim energi gitu. Itu mesmerism sendiri itu sama dengan hipnosis tapi tanpa kata. Ya, kalau hipnosis tadi kayak Mbak Ana itu dimasukkan afirmasi itu lama itu. Yang mesmerism ini kita minta orangnya, kamu mau apa? Nah, itu lebih masuk, lebih karena kita yang menyeting, oh saya mau begini gitu. Berbeda ketika orang lain yang memasukkan afirmasi, itu benar-benar harus dibuat trance, dibuat Anda tidur, nah harus seperti itu, benar-benar tidur gitu baru masuk gitu. Seperti itu sih. Jadi banyak macamnya meditasi. Malah ada lagi meditasi itu yang nafas Pak, yang nafas kuat itu gimana ya? Jadi dia meditasinya cuma gitu Pak, sepanjang meditasi sekuat Seperti ada Wim Hof, Pak Win. workflow Oh, ya pakai gitu. Gitu. Tapi di jantung itu menggunakan nggak perut ya, pakai jantung itu juga ada. Cuman kalau saya nggak nyaman menggunakan itu, tersengal-sengal. tapi panas juga, mengalirnya panas. Jadi mana yang Anda nyaman. Usahakan juga jangan hanya waktu kita meditasi bersama begini. Jadi setiap hari juga perlu dilatih. Hening aja, meditasi hening itu melatih, mengistirahatkan pikiran kita. Dilatih sendiri. Karena kalau cuma ikut ini ikut, terus akhirnya kita nggak bisa menarik energi itu sendiri. Akhirnya kita ketergantungan dengan Pak Agung, ketergantungan dengan saya. Padahal kita ini punya kemampuan, sendiri. Kita bisa menyerap energi yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi dilatih sendiri. Anggap aja itu seperti kita makan ya. Setiap hari kan tubuh kita perlu makan. Sama meditasi, setiap hari kita lakukan akan membentuk sendiri energi-energi di dalam tubuh Anda. Begitu ya Pak Agung? ye, ye. Jadi nggak apa-apa nanti kita saling belajar, saling latihan karena kayak inilah kita meditasi itu kayak sumur ya, ketika dikuras itu nanti ngetoknya itu lebih jernih. Jadi ketika kita mengeluarkan energi untuk penyembuhan, untuk ini itu kan akan keluar energi. Nah, itu nanti yang akan timbulkan lebih besar dan lebih jernih. Jadi gitu. Kalau kalau tadi yang Mbak Win ya, kalau saya meditasi gitu sih, cuman ngatur napas, ngerasain energinya, mengolah energinya tanpa tanpa macam-macam. Tapi kan ya masing-masing bisa beda seperti itu. Jadi lebih lebih apa? Lebih banyak variasi kita bisa belajar. Nah, gitu aja mungkin mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Dan pada saat ini ya, misalnya tadi Mbak Ana meditator, nah saya dan Pak Agung tuh backup. Kita Ya. backup, kirim energi juga. Sama, ketika saya yang jadi meditator, Pak Agung juga backup. Gitu. Iya. Karena kalau saya saja, saya kan energinya juga masih belum stabil istilahnya, itu lemes nanti. Jadi kalau ketika ada yang membantu begitu, kita saling backup. Ya. Jadi jangan khawatir, aduh nggak nyampe nih energinya. Nah, itu pasti nyampe.
Justru Iya, itu nggak apa-apa dibuang aja nanti. pikiran. Waktu mau meditasi memang niatkan terhubung. Kalau bisa bayangkan kita itu seperti di satu ruangan gitu ya Pak ya Pak Agung ya. Iya, Kita seperti di satu ruangan berbentuk lingkaran. Nah seperti itu ngalir kita, muter gitu energinya. Seperti itu. Ada iya. yang mau menambahkan mungkin? Ini Nah, Mbak Reza di Oh ini dari Mbak komen. Nah, Mbak Eca, kenapa pada saat meditasi muncul warna-warna terus wajah yang mengajak Eca untuk kerja kembali itu apa? Bismillah, kepelimpahan. Mbak Eca ini memang sedang menunggu panggilan kerja ya, sedang menunggu panggilan kerja. Dalam meditasi loa, meditasi keberlimpahan ini, pada saat kita meditasi, kita fokuskan untuk membayangkan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita mau kembali ke kondisi normal, itu tinggalkan, letting go, maksudnya itu serahkan ke semesta. Jangan ketika kita sadar itu masih ada pengharapan, ada gondelan gitu, ada yang apa namanya Pak gitu. kemelekatan. Itu yang justru pengharapan itu yang justru susah tercapai. Tapi ketika kita waktu dalam kondisi theta itu membayangkan keinginan kita, apa yang mau kita inginkan, udah lancarkan terus itu sampai sejelas-jelasnya, sampai sedetil-detilnya. Misalnya Mbak Eca mau kerja di apa gitu, di tempat itu, ya rasakan Mbak Eca sudah masuk kerja di situ, sudah dengan teman-teman sepekerjaan gitu. Nah, ketika kita mau kembali ke kondisi sadar, itu serahkan ke semesta, biarkan semesta yang mengolah. Ketika kita sadar masih, ya Allah, semoga ini jadi kenyataan. Nah, itu yang bikin kita justru gagal. Banyaknya di situ ada pengharapan di sana. Jadi kalau dalam sistem loa memang ketika kita memproyeksikan keinginan, setelah itu lepaskan. Terjadinya kapan? Ya itu biarlah, jangan dipikir-pikir lagi. Tapi ketika kita masih tidur, kapan ya terjadi, nah itu yang justru biasanya gagal. Ya, kalau soal memang ya dalam meditasi itu kan kita dalam perjalanan dari sadar, pikiran sadar menuju ke bawah sadar. Nah, itu dalam perjalanannya itu ada ini ya kalau istilah di meditasi itu kan sensasi. Jadi ya gini, kita mau setel radio itu untuk mencapai gelombang yang pas, itu kan sinyalnya itu harus dipaskan, itu kan masih ada gangguan, atau bukan gangguan sih, masih ada berseliweran sinyal-sinyal yang lain. Jadi nah itu bisa nampak seperti cahaya warna-warni, atau mungkin rasa yang beda-beda, kemudian bayangan itu akan muncul. Nah itu kita kalau sering berlatih, sering meditasi, itu dengan menggunakan rasa itu kita bisa tahu apakah itu gambar yang muncul itu adalah benar, itu pesan dari bahwa kita mendapat istilahnya pesan dari Tuhan lah, seperti itu, atau itu hanya sensasi, gambaran, rasa. Jadi ini kan dua, ini meditasi itu kita satu kepasrahan, yang kedua adalah keinginan kita. Nah, gambar itu apakah itu keinginan kita yang muncul, atau dengan kepasrahan itu kita diberi gambaran oleh Tuhan. Oh, kamu itu mau begini. Nah, ini dengan hening, dengan rasa, dengan mengenal itu kita akan tahu iki
SMS palsu. Nah, ini WA yang asli itu kita bisa mengenal. Nah, kalau kalau itu yang ngerti, yang bisa merasakan ya diri kita sendiri. Kita tidak bisa ini. Nah, itu nanti akan sering gitu. Sama juga kalau misalnya telinga banyak bergetar, ya itu salah satu sensasi. Jadi nanti akan kita bisa nemu, karena suatu saat kita memang benar-benar diberi gambaran oleh Tuhan bahwa ke depan itu seperti ini loh. Itu kita bisa merasakan, entah itu wujud gambar seperti video atau wujud hanya rasa. Oh, saya nanti akan seperti ini. Itu dalam meditasi. Nah, itu perlunya kita tetap konsentrasi, hening dan mengenal rasa. Jadi nuruti karepe rasa apa nuruti rasane karep itu. Jadi kalau kita menuruti rasa, ya kita ngikuti rasanya. Apakah kita itu sebetulnya nuruti rasane karep, hanya menuruti keinginan kita? Itu dalam meditasi nanti kita harus bisa membedakan itu. Jadi lebih ke teknis seperti itu. Nah, ya itu macam-macam. Makanya kan kalau saya arahkan untuk mengenal, jadi lebih banyak ke membangun diri kita untuk membangun energi kita, dan istilahnya kan ke arah hening itu supaya kita mengenal. Tapi kita juga harus tahu, oh ada teknik meditasi lain yang seperti ini sebetulnya ya sama, cuman ini aplikasi. Jadi kalau yang loa, yang macam-macam itu kan aplikasi, kita arahkan ke sini. Nah, ada meditasi yang spiritual dan ke arah membangun diri kita. Nah, termasuk penyembuhan itu juga aplikasi sih. Tapi ketika hening itu kan kita tidak berharap apa-apa, tidak mengarah kemana-mana. Nah, itu yang membangun diri kita. Itu seperti itu. Ya, monggo kalau ada yang mau di-share atau ditanyakan lagi. Nanti kita sama-sama latihan kok, lebih enak. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah. Semua itu tergantung masing-masing, dan semua teknik itu macam-macam itu juga ada dasarnya dan sudah dilakukan banyak orang. Ada yang pakai skrip, ada yang pakai sugesti, dan ya ini cara meditasi yang paling benar saat sendiri itu seperti apa. Nah, itu kan kecocokan kita. Kalau kebutuhan ya meditasi itu kita mau apa gitu loh. Kalau kita mau healing, self healing, ya lebih banyak ke penyembuhan. Kemudian kalau kita mau healing untuk ketenangan jiwa, banyak ke hening. Kalau kita mau ke spiritual juga lebih banyak ke hening. Tapi kalau kita mau ada hajat untuk istilahnya keuangan atau untuk rezeki, ya bisa pakai loa, bisa pakai magnet rezeki atau yang lain. Jadi tergantung. Nah, itu perlunya kita belajar teknik-teknik yang banyak ini kan. Karena kalau saya nanti arahnya bangsanya yang hening, yang kemarin itu sebetulnya mau rogo sukma tapi nanti malah kacau. Monggo. Karena ada juga kalau yang fokus ke cakra gitu ya Pak ya. Betul. Napasnya nanti kalau cakra jantung ya fokusnya jantung. Kalau di cakra pusat fokusnya di pusat, tuh banyak banget teknik-teknik meditasi. Iya, menghidupkan cakra. Sebenarnya kemarin Pak Agus itu buat grup khusus bagi yang mau belajar gitu kan. Jadi yang mau belajar mulai meditasi, Pak Agus buka kelasnya ya meditasi itu yang mau belajar meditasi. Iya. Nanti kan kita mulai belajar juga gitu kan. Sebetulnya kan kemarin yang
pengenalan diri itu kan mengolah energi kita sendiri. Nah, nanti akhirnya juga ke cakra itu. Tapi kan nggak bisa ini kan, kita harus harus mengenal. Ya benar Mbak Win tadi, bahwa kalau saya meditasi ya cuman napas saja, dan masuk kita ke misalnya cakra, ya ngerasain cakra itu, dan nanti diolah seperti itu. Tapi kan kebutuhan atau manfaat ke orang itu kan beda-beda yang dibutuhkan kan. Jadi ya kita memang harus banyak mengenal seperti itu. Makanya nanti saya mau buatkan form khusus di grup ini, karena saya lihat grup kita itu banyak yang ikut yang sub, tapi yang ikut cuman ini aja, ini wajah lama semua kan. Iya. Nah, jadi saya itu mau tahu mereka itu kendalanya di apa, terus tujuannya apa. Kan orangnya macam-macam nih, ada yang pengen sembuh dari sakit, ada yang menenangkan diri, itu banyak macam. Nanti saya akan buatkan form itu Pak Agung. Jadi kalau memang itu kan bisa kita tahu dari situ kan. Kadang kan kita nggak mungkin japri satu-satu, kenapa nggak bisa ikut. Kalau di daerah Papua karena terlalu malam, jadi mereka ikutnya dari rekaman YouTube kita. Saya mau supaya jadi saya tahu tuh kendalanya di mana, terus masukan juga buat kita gitu, biar ini lagi. Karena saya lihat di grup tuh banyak, tapi yang ikut cuma sedikit. Kalau yang di Papua memang sudah bilang Pak Win, saya nggak bisa ikut karena jamnya nggak bisa gitu, jadi ikut di YouTube. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kan kita juga mau tahu apa sih motivasi masuk ke ini gitu. Nanti saya buatkan Pak Agung buat Jadi, nanti kan bisa kalau hari ini meditasi untuk apa, jadi supaya orang bisa tahu saya nanti ikutnya ke mana. Terus kemudian kita juga kan di grup itu masih belum saling share untuk komunitasnya, itu kan masih belum hidup ya. Tapi ya nanti pelan-pelan kita akan ke sana sih. Mana yang udah pernah meditasi, mana yang nggak pernah gitu, jadi kita tahu gitu. Jadi mereka belajar dari dasarnya meditasi dulu, karena kita ini dulu kan berdiri karena untuk healing ya, untuk kesembuhan apapun lah, kesembuhan sakit, kesembuhan hati, kesembuhan jiwa. Jadi kalau dengan kita nanti tahu, ada yang belum pernah ikut sama sekali kan, memang nggak tahu meditasi itu apa, fungsinya apa, jadi nanti kita bisa tahu dari form itu. Nanti saya buatkan. Saya udah berpikir ke situ ya, karena sama ketika saya buka kelas berdamai dengan masa lalu, itu tujuan saya kan menyembuhkan trauma mereka di masa kecil, masa remaja gitu. Dan hanya beberapa aja yang aktif, yang lainnya itu yang masuk grup ya nggak ada kabar gitu kan. Kita jadi bingung gitu, apa tujuannya gitu. Iya. Itu semua kembali ke diri kita juga sih. Sama dengan kita ikut apapun, contohnya kita pengen kurus gitu, sudah ikut grup untuk kurus, udah mentornya udah kasih apa yang harus Anda lakukan, ternyata nggak dilakukan, ya nggak kurus-kurus. Nah seperti itu, kembali ke kesadaran diri sendiri, bagaimana kita mau menjadi apa. Mau sembuh, kalau memang niatnya ya aku mau sembuh, ya aku mau berubah, ya memang dari kita sendiri. Sama seperti orang Islam kita sendiri ini banyak ya, Islam dari lahir, tapi untuk sholat susah karena tidak ada panggilan di dalam jiwanya gitu. Kadang sholatnya karena takut sama bapak, takut sama ini, bukan ke sana gitu tujuannya. Nah ini sama dengan meditasi, itu panggilan jiwa. Kalau Anda sudah terpanggil seperti saya ini sudah terpanggil, istilahnya terpanggil untuk menyembuhkan gitu, membantu orang lain lah. Karena saya sendiri pernah berada di posisi itu yang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak gitu. Ketika kita mau orang lain, saya juga maunya minimal
sembuh dengan diri sendiri, minimal sembuh diri sendiri. Jadi itu saja, sudah jam 10 lewat 4 menit. Nggih. Terima kasih Mbak Ana Indah atas waktunya malam ini, Pak Agung Nggih. dan semua Agung, Mbak Win. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Win, dan Makasih Mbak teman-teman Ana, semuanya. makasih Mbak Win, makasih Pak Agung. Baik, terima kasih Mbak Iya. Win, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.